Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakihuddin. Saya dari Prodi Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Siddiqi Mukhrid Siddiqi MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tafsir surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Kajian terkait dengan Al-Quran dalam dunia akademik sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah secara mendalam. Sebab yang mempelajari Al-Quran bukan hanya dari kalangan umat Islam, bahkan dari kalangan luar Islam pun turut mengkaji Al-Quran. Syekh Muhammad Abu Asy'abah dalam kitab Al-Madakhal fi Dirasah Al-Quranil Karim mendefinisikan Al-Quran adalah kitab atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi penutup, dan lafaz dan makna tersampaikan secara mutawatir dan bersifat absolut dan pasti. Di sini ada beberapa. Yang pertama kosakata, yang kedua munasabah, yang keempat sebab turunnya Al-Quran surat An-Najm, terus bagaimana uraian tafsir, kemudian kontekstualisasinya. Baik, di sini pertama itu kosakata. Yang pertama wan najm. Kata wan najm ini yang dimaksud dengan bintang di sini adalah bintang suraya, yakni apabila terbenam bersamaan dengan munculnya fajar. Terus ayat berikutnya itu wama goa, yang artinya bahwa beliau adalah orang yang berada pada jalan yang lurus. Kemudian dumirotin fastawa, dumirotin yang mempunyai penampilan yang bagus lalu bertambah dekat. Kemudian itu au adna digunakan untuk menguatkan subjek berita, tetapi bukan menunjukkan hal yang lebih daripadanya. Munasabahnya di sini yaitu Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada akhir surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat terbenamnya bintang, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan bersumpah demi bintang ketika terbenam. Asbabun nuzulnya yaitu Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul hanya menghimpun 880 ayat yang memiliki asbabun nuzul. Adapun Quran surat An-Najm itu yang tidak tercantum pada karya beliau sebagai ayat yang memiliki latar belakang sebab turunnya. Kemudian uraian tafsir di sini itu Wan-Najmi idza hawa. Wan-Najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ibnu Katsir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bintang suraya yang terbenam bersamaan dengan terbitnya fajar. Kemudian ayat berikutnya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di sini Ibnu Katsir itu tidak keliru dalam tafsirannya menjelaskan ayat tersebut merupakan jawaban dari Rasulullah SAW, jawaban dari sumpah yang terdapat pada ayat sebelumnya. Maka kesaksian bahwa Rasulullah berada di jalan yang lurus, mengikuti kebenaran dan bukan orang yang sesat. Yang dimaksud dengan orang yang sesat adalah orang yang menempuh jalan yang menyimpang tanpa ilmu. Maka kita kalau tidak memiliki ilmu itu jangan asal berbicara kepada orang lain. Baik, di sini adapun Imam Qurtubi dalam tafsirannya menjelaskan kata wa ma ghawa tidak pula keliru. Al-ghai lawan dari kata arusdi, artinya tidaklah dia orang yang keliru. Ada pula yang mengatakan bahwa dia berbicara dengan kebatilan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW tidak berucap berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya, demikian menurut Ibnu Katsir dalam tafsirannya. Kemudian dalam uraian tafsirnya yang selanjutnya, in huwa illa wahyu yuha. Ia Al-Quran tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Wahyu yuha, wahyu. Kata ini menurut Quraisy Shihab memiliki arti isyarat yang cepat.
mirip dengan sesuatu yang dirahasiakan, sedangkan kata huwa dikatakan oleh sebagian ulama adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi ada juga yang membatasi hanya pada wahyu Al-Quran. Terus Allamahu syadidul aqab, Allamahu syadidul qawa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril telah mengajarkan Nabi Muhammad apa yang harus disampaikan kepada manusia di muka bumi ini. Kemudian Dzumiratin Fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia malaikat Jibril berada di ufuk yang paling tinggi. Di sini dalam firman Allah, wa huwa bil ufuqil a'la, maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya, sebagaimana Allah menciptakannya memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh cakrawalanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kontekstualisasinya. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki olehnya. Dalam hal ini Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Yang kedua, para pemikir liberal dan orientalis menganggap Al-Quran sebagai produk budaya abad ke-7, seperti An-Nasr Hamid Abu Zaid yang menyebut Muntaj Sakofi bangsa Arab. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Syekh Wahab Az-Zuhaili dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan perkataan Nabi, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian tafsir bahwa Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.